Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton di channel saya, channel Yahya Kayud, yang membahas seputar kesehatan dan kuliner tradisional. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah tentang seseorang yang sembuh dari penyakit hamil di luar kandungan yang dimana mempunyai gejala yaitu seperti head atau pendarahan terus-menerus ya, yang keluar dari rahim begitu ya. Nah, untuk membahasnya, mari kita sambut bintang tamu saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Teh Fitri di channel saya, channel Yahya Kayud. Silahkan diceritakan pengalamannya yang dimana dulu pernah mengalami hamil di luar kandungan dengan gejala seperti head terus menerus ya, akan tetapi sebetulnya itu bukan head, akan tetapi itu adalah penyakit ya. Silakan diceritakan, mungkin ada teman-teman yang menonton di sini yang sedang mengalami penyakit hamil di luar kandungan dengan gejala seperti head terus menerus dan sedang gelisah begitu ya, kira-kira penyakit seperti ini bisa nggak ya diobati tanpa operasi ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya ibu rumah tangga. Pengalaman saya tentang hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik ya pada saat itu adalah seperti biasanya pada saat itu saya tuh jadwal head saya pada saat itu. Cuman entah kenapa biasanya kan head saya itu cuma 7 hari gitu. Paling ini 8 hari gitu. Itu teh udah sampai bersih lah gitu. 7 sampai 8 hari itu udah bersih. Nah, pada saat itu sudah melebihi 10 hari tapi pendarahannya itu masih saja pendarahan itu banyak gitu. Bahkan darahnya itu darah segar pada saat itu. Nah, setelah itu saya biarkan saja karena saya menganggapnya dulu itu memang itu masih head gitu. Jadi waktu itu saya menunggu waktu 15 hari dulu, karena kan kalau di Islam itu kan darah head itu maksimal 15 hari ya. Kalau lebih dari 15 hari itu masuknya darah istihadah atau darah penyakit. Nah, setelah 15 hari itu karena tidak berhenti-berhenti, akhirnya saya itu pergi ke bidan. Gitu. Nah, kemudian saya diperiksa sama bidannya. Saya tanyakan kenapa gitu. Dia bilang, ini karena headnya yang terlambat gitu. Terlambat datang bulan beberapa hari gitu. Sehingga terjadi pendarahannya itu headnya itu jadi lama gitu kata beliau tuh. Kemudian saya pulang ke rumah karena bidannya mengatakan demikian sehingga saya merasa oh mungkin ya memang ini head gitu. Headnya nanti juga berhenti gitu. Lalu saya menunggu di rumah tuh. Sudah 20 hari kemudian itu pendarahannya malah gak berhenti juga, malah semakin banyak juga disertai sama kram. Si perut bawah sebelah kanan itu rasanya tuh kram gitu, sakit banget kayak yang di apa sih kalau yang cucian tuh kayak yang diperas gitu. Sakit banget pada situ. Saya waktu itu sudah mengalami lemas, kemudian pucat ya, beberapa kali juga mau pingsan pada saat itu karena pendarahan yang terus-menerus itu kan mungkin. Nah, setelah itu saya kembali lagi ke bidan. Ini bidannya beda lagi, saya ngambilnya bukan bidan yang pertama, ini bidan yang kedua. Kemudian saya bertanya ke bidannya, konsultasi, dan disuruh cek urin pada saat itu. Nah, setelah dicek urin itu, ternyata hasilnya positif. Kata bidannya, saya itu positif hamil dan kemungkinan janinnya masih ada di dalam, sehingga sama bidan itu dikasih obat penguat kandungan pada saat itu. Nah, kemudian
Saya pulang dikasih vitamin sama bidannya itu, saya menunggu lagi di rumah tuh. Tapi setelah 30 hari kemudian, Berarti 1 bulan ya? 1 bulan itu, 1 bulan kemudian atau 30 hari, ternyata pendarahannya tidak berhenti. Tetap saja darahnya keluar gitu. Meskipun tidak sebanyak yang pertama itu, tapi darah yang keluar itu tetap darah segar gitu. Dan saya masih merasa sakit di perut bagian bawah itu. Nah, setelah itu saya konsultasi ke bidannya bahwa saya sebaiknya ke dokter saja, ke dokter kandungan gitu. Karena penasaran juga kan waktu itu, kok katanya hamil tapi pendarahannya itu banyak gitu, darah yang keluar banyak kayak yang keguguran gitu. Sedangkan kalau yang hamil itu paling ada flek karena melekatnya si itu kan embrio gitu di rahim. Makanya saya waktu itu langsung ke dokter kandungan, saya dicek di USG pada saat itu, terus si dokternya mengatakan bahwa di tuba palopi saya yang sebelah kanan itu eh, banyak ini, banyak pendarahan gitu. Jadi ada darah banyak mengumpul di saluran tuba palopi itu gitu. Dan dokternya mengatakan kemungkinan saya itu hamil di luar kandungan pada saat itu. Nah, tetapi dokternya menyarankan untuk tes urin lagi ke lab. Lalu saya tes urin. Setelah tes urin saya menunggu beberapa saat dan kemudian keluarlah hasilnya dan ternyata hasilnya itu memang saya positif hamil di luar kandungan atau hamil ektopik itu. Tapi itu janinnya berkembang atau tidak? Janinnya berkembang tapi dia masih kecil gitu, nggak sampai besar karena kan si saluran tuba palopi itu kan kecil. Ya. Jadi cuma dia nggak bisa elastis, jadi cuma segitu aja mungkin sebesar apa gitu di saluran tuba palopinya itu. Tuh. Terus oleh dokter disarankan apa setelah diketahui bahwa penyakitnya seperti itu? Nah, pada saat itu kan saya bertanya tuh ke dokternya, nah dok untuk kasus saya ini apa yang harus dilakukan pada saat itu? Nah, dokter itu waktu itu memberikan 2 opsi pada saat itu. Yang pertama itu dia ke observasi dulu selama 1 minggu itu menggunakan obat gitu. Nah, yang kedua itu harus operasi pengangkatan si jaringan ektopik itu di saluran tuba palopi. Ya. Nah, dikarenakan pada saat saya Operasi berarti ya kalau ya, diangkat itu ya. ya benar. Nah, namun pada saat itu karena kondisi saya fit, kemudian tekanan darah juga normal, dan juga di saluran tuba palopinya itu pendarahannya itu mulai sedikit dan tidak ada keluhan seperti sebelumnya yang kram perut itu. Jadi karena masa kram perut itu masa-masa sulitnya sudah terlewati mungkin ya, ya. sudah terlewati sebelum ke rumah sakit itu. Ya. Nah, pada itu si dokternya menyarankan ini sebaiknya observasi dulu selama 1 minggu menggunakan obat pada saat itu. Ya. Nah, waktu yang seminggu kemudian saya ke rumah sakit lagi. Nah, jadi pertama kali ke dokter itu oleh dokter disarankan minum obat berarti ya? Ya, jadi Minum tidak obat. langsung dioperasi itu karena dokter bilang karena kondisi saya itu pada saat itu tidak mengalami shock gitu. Kondisinya bagus, fit gitu. Makanya pakai obat dulu kata dokternya pada saat itu. Kecuali kalau kondisinya memang keadaannya lagi shock, pingsan, lemes gitu. Nah, itu harus ada penanganan operasi itu. Ya. Gitu. Ya. Terus setelah berobat ke dokter yang kedua kali berarti jaraknya 1 minggu atau berapa lama? 1 minggu kemudian setelah itu Ya, 1 minggu kemudian terus gimana? saya kembali lagi ke rumah sakit, tapi saya ini dokternya ganti pada saat itu. Jadi yang pertama Ya. kan dokternya laki-laki. Iya. Nah, untuk yang kedua saya dokternya yang perempuan tuh sengaja karena ingin cari second opinion lah gitu ya, pendapat kedua gitu. Ya. Kemudian saya ganti dokter perempuan juga supaya lebih leluasa gitu kan kalau sama dokter perempuan. Nah, pada saat itu waktu mau di USG itu saya mengatakan kasus saya itu hamil
ektopik, hamil di luar kandungan gitu. Nah, kemudian sama dokter perempuan itu, sama dokternya di USG kembali berarti itu. Nah, ketika di USG itu, dokternya bilang bahwa si luka yang ada di tubal falopi itu sudah menutup Ya, sudah gitu. menutup. Ya sudah menutup. Kan waktu itu kan tubal falopinya luka karena pecah kan, karena si janinnya di sana gitu, embrionya. Nah, kata dokternya, ini udah bagus ininya lukanya sudah mulai menutup katanya. Kalau Dan darahnya juga sudah nggak ada, artinya paling ada sedikit juga, itu cuma bercak aja katanya gitu. Itu pendarahan di rahimnya waktu itu masih keluar atau sudah berhenti? Ada tapi cuman bercak doang. Jadi tidak seperti yang dulu seperti head mengalir gitu, tidak mengalir, cuma ada bercak sedikit-sedikit di kalau kita lihat di celana dalam gitu. Iya. Kemudian apalagi kata dokter pas berobat yang kedua kali itu jarak 1 minggu? Ya, pada saat itu kan beliau juga menanyakan itu sebelum ke sini mengalami shock juga enggak gitu, mengalami lemah gitu. Iya, saya bilang 20 hari sebelumnya itu kan waktu yang pendarahan hebatnya itu mengalami itu juga, cuman karena waktu itu saya menganggapnya itu adalah head gitu kan. Jadi bukan penyakit luar biasa lah gitu. Ya, jadi padahal ini sebetulnya penyakit luar biasa yang kalau tidak ditangani dengan benar bisa menyebabkan kematian ya karena si kekurangan ibunya. darah begitu ya. Gitu. Nah, kemudian saya beritahukan saja. Diminum dulu itunya. Ya. Jadi kata dokter pas berobat yang kedua kali disarankan seperti apa? Jadi waktu itu dokternya bilang tidak harus ke situ lagi. Kalau? Kecuali kalau saya mengalami sakit yang hebat. Sakit yang kalau hebat. belum sembuh pendarahan lagi atau mengalami keluhan yang luar biasa sakit lah. Dokternya sudah mewanti-wanti jikalau sakit ya, kalau tidak terasa ada keluhan jangan kesini lagi gitu. Pada saat itu cuma waktu itu dokternya juga bertanya juga kepada saya gitu, selama waktu pendarahan itu apa yang saya lakukan pada saat itu, sehingga kata beliau ini baru pertama kali katanya saya menangani yang hamil ektopik itu tidak harus pengangkatan embrio itu. Tidak harus dioperasi ya? Iya, tidak harus dioperasi kata dokternya. Biasanya itu kalau hamil ektopik itu memang harus diambil kan si embrionya itu, dibersihkan gitu kata dokternya. Waktu itu saya mengatakan ya banyak juga yang saya lakukan pada saat itu ya. Sebelum berobat ke dokter kandungan itu sambil berobat ke bidan berarti ya? Ya, ke bidan. Nah, apa saja itu tuh yang dilakukan pengobatan alternatif selama di rumah gitu? Nah, sebelum ke bidan itu karena waktu itu kan saya mengalami sakit hebat tuh. Jadi waktu itu saya menggunakan herbal di rumah gitu. Nah, salah satu herbalnya itu pada saat itu menggunakan herbal gamat. Herbal gamat ya. Tripang gitu. Ya, timun laut ya. Timun laut ya, itu. Bisa dicari di Google mungkin. Itu fungsinya kan dia itu untuk meremajakan sel ya, mempercepat penyembuhan luka karena proteinnya tinggi kan. Dan kebetulan ini kan penyakitnya itu luka ya, luka di dalam rahim gitu ya. Jadi masuk akal juga menggunakan herbal gamat, yang dimana gamat ini fungsinya untuk meregenerasi sel gitu. Ya. Nah, selain herbal gamat, saya juga dulu menggunakan herbal binahong. Itu gamatnya gamat yang kapsul atau yang cair? Saya menggunakan yang kapsul karena saya nggak suka yang cair, jadi menggunakannya yang kapsul. Tapi jikalau misalnya ada teman-teman tuh yang punyanya herbal yang gamatnya cair, itu juga nggak apa-apa, bagus gitu. Itu gamatnya produk MLM atau beli di toko herbal biasa? Saya beli di toko herbal biasa, itu harganya terjangkau. Sangat terjangkau dibanding yang MLM itu. Kemudian tadi itu selain mengkonsumsi herbal gamat, mengkonsumsi apa lagi? Binahong? Binahong itu. Ya, binahong. Terus setelah itu binahong kapsul atau langsung? Saya karena di rumah banyak tanamannya, jadi saya langsung daunnya itu direbus gitu setiap hari itu. Ya. Jadi
selain mengkonsumsi gamat, binahong, terus apalagi yang dilakukan nih alternatif di rumah? Sehingga ketika berobat ke dokter pun itu berobatnya hanya 2 kali saja itu langsung sembuh gitu. Selain itu saya juga menggunakan metode ini, menggunakan hijamah atau bekam. Oh, bekam ya. Ya, menggunakan Terapi bekam bekam. di titik-titik tuba falopi itu. Pas di perutnya dibekam atau Ya, gimana? di perutnya dibekam di Ya. sini, kemudian di belakang khusus untuk daerah rahim itu. Hmm. Biasa saya nerapi itu yang di belakang itu tuh buat khusus Hmm. masalah rahim ya gitu. Iya, iya. Nah, selain itu juga menggunakan hipnoterapi ya pada saat itu. Hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu digunakan supaya sayanya itu yakin akan kesembuhan Ya. dengan metode apa yang saya lakukan pada saat itu. Gitu. Ya. Jadi hipnoterapi itu intinya memasukkan sugesti positif lah ke dalam diri kita, memasukkan kata-kata positif, saya sehat, saya kuat dan sebagainya mungkin ya. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi yang dilakukan pengobatan alternatif selain berobat ke dokter itu? Karena kan tadi dikatakan bahwa termasuk jarang atau gimana yang punya keluhan apa itu hamil di luar kandungan itu, pendarahan itu jarang yang tidak dioperasi begitu katanya tadi kan? Iya, seperti itu kata dokternya. Tapi alhamdulillahnya saya tuh karena mungkin pada saat pendarahan itu menggunakan metode itu ya, jadi ada herbal, di terapi juga. Ya, jadi dicampur-campur lah gitu ya, saling melengkapi lah begitu ya. Nah, sehingga ketika waktu saya ke dokter itu, ternyata sudah proses penyembuhannya sudah mulai ini kan lukanya sudah mulai sembuh gitu pada saat itu. Nah, sehingga dokter waktu itu menyarankan untuk tidak harus operasi ketika saya tanya kembali itu. Jadi saya nggak harus operasi dok, nggak harus karena ini lukanya sudah menutup dengan bagus. Dan berobat ke dokter kandungannya pun hanya 2 kali ya? 2 kali. Ya, 2 kali. Ya karena si dokternya mengatakan ya menganjurkan jangan kesini lagi kata dokternya karena melihat lukanya yang bagus itu kan. Dan sampai sekarang gimana, sudah berjalan berapa tahun dari kejadian itu? Apakah pendarahan lagi seperti head lagi lama gitu atau sudah sembuh? Itu kejadiannya sekitar sudah 4-5 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah saya sampai saat ini sehat, ya semoga tetap sehat ya. Dan head juga tetap lancar seperti sedia kala gitu. Jadi tidak pernah kambuh lagi gitu head lama? Tidak pernah kambuh lagi alhamdulillah. Nah, mungkin ini buat teman-teman yang menonton video ini yang barangkali tadi agak lupa, pengobatan alternatif yang dilakukan di rumah itu apa saja? Yang pertama tadi itu gamat ya, konsumsi gamat atau teripang, kemudian binahong, kemudian dibekam ya, kemudian dibekam, setelah dibekam melakukan hipnoterapi atau memasukkan sugesti positif ke dalam diri sendiri biar selalu pikirannya selalu tenang gitu ya, percaya diri gitu ya, tidak stres ya dengan penyakit yang dialami begitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, barangkali ada yang saat ini sedang menonton video ini yang sedang mengalami penyakit yang pernah dialami oleh Teh Fitri dulu ini, yang mengalami hamil apa itu? Ektopik ya, atau hamil di luar kandungan dengan gejala keluar darah terus ya lewat rahim, lewat organ kewanitaan ya, kemudian merasa resah gitu, gelisah, kira-kira bisa nggak ya ini sembuh tanpa harus dioperasi? Nah, ternyata pengalaman dari Teh Fitri itu bisa begitu ya, akan tetapi jangan hanya mengandalkan salah satu. Kalau dilihat dari pengalaman Teh Fitri, jadi tidak hanya mengandalkan pengobatan dari dokter kandungan ya, tidak hanya juga mengandalkan pengobatan alternatif, jadi dua-duanya itu jalan begitu ya. Akan tetapi sebaiknya kalau misalkan ada di antara teman-teman yang mempunyai gejala seperti yang tadi dirasakan, seperti kram perut, head terus-terusan gitu ya, lemas gitu ya, seperti head tapi tidak berhenti-berhenti. Nah, jangan dibiarkan saja, jangan hanya mengandalkan pengobatan alternatif, tapi segeralah dicek ke dokter gitu ya. Karena
yang namanya daya tahan tubuh seseorang itu kan berbeda-beda, ada yang kuat gitu ya, ada yang tidak kuat gitu ya. Mungkin ini termasuk yang daya tahan tubuhnya kuat gitu ya, karena mungkin ya itu dibantu oleh berbagai faktor gitu ya, dari herbal, dari terapi, dari sugesti gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dua-duanya itu harus jalan gitu, pengobatan tradisional juga yang sekiranya sifatnya ilmiah masuk akal ya, jalankan, kemudian pengobatan ke dokternya juga yang ilmiah yang bisa mencari gitu, mendiagnosa secara jelas ini penyakitnya apa, juga dijalankan. Jadi dua-duanya itu jalan. Jadi tidak hanya mengandalkan salah satunya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ternyata ada juga yang mempunyai penyakit hamil di luar kandungan dengan gejala head terus-terusan ya, ternyata bisa sembuh tanpa operasi. Kan tetapi yaitu ingat bahwa sarannya dari dokter juga diikuti ya. Kalau misalkan ini Teh Fitri kata dokternya itu dulu kan harus dioperasi ya ikutin gitu. Nah, kalau misalkan harus dioperasi ya ikutin juga gitu. Akan tetapi sebelum apa ya, sebelum berobat ke dokter, lakukan dulu pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan ya. Akan tetapi jangan lupa ke dokternya juga cepat-cepat biar si penyakitnya itu cepat sembuh gitu. Kalau misalkan ditangani dengan dua pengobatan, insya Allah hasilnya akan cepat gitu ya. Nah, mungkin dari TVT ada saran-saran buat ibu-ibu yang saat ini sedang mengalami hamil di luar kandungan dengan gejala seperti head terus-terusan, silakan ada masukan atau apa biar teman-teman yang sedang mengalami masalah yang pernah sama dulu itu bisa terbantu gitu. Silakan. Ya, kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami seperti itu gitu, kemudian kondisinya sama seperti saya, kuat gitu, masih kuat, tidak ada keluhan yang luar biasa, itu bisa diteruskan dengan pengobatan tradisional gitu. Tapi jikalau pada saat itu teman-teman itu kondisinya lemes banget gitu, kemudian mengalami shock, bahkan pingsan, itu sebaiknya segera ke rumah sakit ya, ke dokter, karena itu sangat berbahaya bagi si ibu gitu. Itu bisa menyebabkan kematian gitu. Cuma kalau misalnya masih bisa sama herbal, pengobatan tradisional bisa dilakukan, itu saja sih. Ya, jadi yang pasti tetap pengobatan ke dokter itu harus disegerakan ya. Akan tetapi kita harus yakin juga bahwa yang namanya berobat ke dokter itu tidak harus selalu dengan operasi ya. Ternyata dengan obat pun yang diberikan oleh dokter ya, dengan obat yang dibantu dengan pengobatan tradisional ternyata bisa sembuh tanpa harus operasi ya. Sekian video dari saya, wawancara dengan narasumber yang dulu pernah mengalami penyakit atau hamil di luar kandungan yang disertai dengan seperti head terus menerus ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kepada teman-teman yang barangkali sedang mengalami penyakit yang sama ya. Yang pasti tetap semangat ya, berusaha semaksimal mungkin dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dan semuanya pasrahkan kepada Allah. Semoga penyakit yang sedang dialami sekarang itu bisa apa ya, bisa menghapuskan dosa-dosa ya. Sekian video dari kami. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini agar terus bisa menampilkan video-video yang bermanfaat yang lainnya. Silahkan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Teh Fitri atas waktunya. Sama-sama.